Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin qudwatil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala fi ba'di ayatil Qur'anil Karim minha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh Langgar Kidul rahimakumullah. Mengawali majelis kita bahasan dari kitab Al-Mukhtasarus Tsamin fi Siratin Nabi wa Khulafaihir Rasyidin, yang mana kita sedang mengkaji perang-perang besarnya Nabi, dan pada kajian yang lalu kita kaji perang Uhud serta hikmah yang ada di balik perang Uhud. Maka marilah kita awali majelis kita dengan senantiasa memuji serta memuja kehadirat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Di saat yang lain mendapatkan berbagai macam ujian, kita rasanya tidak, walaupun ujian itu berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam rangka menawat nikmat, kita harus banyak-banyak mensyukuri nikmat, yaitu kita bersyukur kepada Zat yang Maha memberikan nikmat. Dengan diantaranya, kita peduli dengan saudara kita, kita peduli dengan sesama kita. Ini merupakan rukun syukur yang ketiga, yaitu menggunakan nikmat di jalan yang benar. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan serta diberikan penjagaan dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dunia terlebih akhirat kelak. Dan saudara kita yang sedang mendapatkan musibah, Allah berikan kekuatan dan pertolongan, dan mudah-mudahan mereka termasuk di antara orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Setelah perang Uhud selesai, Bapak Ibu sekalian, maka ada perang-perang kecil sampai terjadinya perang Ahzab. Sebenarnya perang Ahzab ini bukan perang yang besar, akan tetapi perjuangannya yang sangat besar. Disebutkan oleh ulama-ulama sejarah, ada beberapa utusan atau brigade yang dikirim oleh Nabi dalam rangka menguatkan kedaulatan Madinah. Mereka semacam pasukan-pasukan yang berpatroli di daerah-daerah yang strategis untuk memantau musuh, bahkan untuk juga menghalau musuh. Di antaranya Rasulullah mengutus yang disebut dengan Brigade Abi Salamah, yang dipimpin oleh Abu Salamah, sahabat Nabi yang dikatakan hampir pertama kali yang berhijrah di ke Madinah. Setelah itu ada yang disebut dengan delegasi Abdullah bin Unais. Setelah itu ada yang disebut dengan delegasi Ar-Raji. Ada pula kejadian di Bir Ma'unah. Ada pula perang Bani Nadir, bahkan perang Badar kedua, bahkan perang Dumatul Jandal. Semuanya ini mengiringi terjadinya perang Ahzab. Yang perang Ahzab, ulama memiliki banyak sekali perkataan, di antara yang dipilih oleh mayoritas ahli sejarah
terjadi pada tahun kelima setelah peristiwa hijrah. Jadi jarak kurang lebih 2 tahunan setelah terjadinya perang Uhud. Dikatakan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perang Ahzab ini adalah perang di mana keimanan itu akan tampak, di mana pula kekufuran itu juga akan muncul, bahkan kemunafikan itu tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Sehingga Allah menceritakan di dalam banyak sekali ayatnya. Perang Ahzab ini adalah perang yang disebut perang Ahzab karena banyak sekali kelompok yang hampir jumlahnya 10.000 orang ingin membumi hanguskan Madinah beserta seluruh penduduknya, yang kurang lebih saat itu pasukan Nabi sekitar 1.000 pasukan yang dipersiapkan. Disebut perang Khandaq karena saat itu siasat atau taktik perang yang diterapkan oleh Nabi atas masukan sahabatnya adalah dengan menggali parit atau membentuk parit dalam rangka menjaga jarak sehingga tidak terjadi perang secara langsung, namun karena membela diri sehingga dibentuklah parit dengan panjang sekian, dengan lebar sekian pula, bahkan kedalaman sekian, musuh itu tidak bisa menerjang. Bahkan sekalipun dengan kuda pasti akan mendapatkan kesulitan. Jadi kalau kita lihat dari geografis, Madinah itu dari sisi timur, dari sisi selatan, dari sisi barat itu dikelilingi oleh bukit sekalian, atau dikelilingi oleh gunung. Hanya dari sisi utara itu tidak. Sehingga nanti yang akan digali parit itu di sisi utara. Yang ini perjuangannya sangat keras. Nabi betul-betul menjadi pemimpin yang luar biasa, membentuk di setiap 10 orang itu diberi bagian 40 hasta atau sekitar hampir 20 meter untuk menggali parit. Ya. Kira-kira kita sanggup enggak? 10 orang menggali 20 meter panjang dengan kedalaman sekian dan lebarnya sekian pula. Bukan kemudian duduk-duduk nyari jangkrik ini, tidak. Tapi menggali parit. Dikisahkan ketika perang Uhud memiliki dampak yang luar biasa, sehingga umat Islam itu dikatakan kalah memang betul. Namun dampaknya sangat positif, dengan itu ada pendewasaan. Mereka semakin kuat konsolidasinya, mereka semakin teruji, dan mereka semakin meningkat keimanannya. Sehingga kehidupan yang ada di Madinah itu betul-betul sangat bertambah kemajuannya. Namun tidak bagi orang kafir Quraisy. Mereka semakin dongkol, mereka semakin benci, walaupun sesaat mendapatkan kemenangan, mereka tidak enak hati. Lah dari dalam kedaulatan Madinah ini dirongrong oleh orang kepala hitam namun abu-abu hatinya. Ya, dikatakan abu-abu, Islam tidak, kafir iya, tapi berada di bawah janji untuk betul-betul menjaga kedaulatan yang disebut dengan Sulhul Madinah atau Piagam Madinah. Tapi mereka tidak senang dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, tidak pula senang dengan agama Islam yang diturunkan oleh Allah. Mereka masih berharap orang kafir Quraisy yang mendapatkan kemenangan sehingga mereka dengan leluasa itu bisa betul-betul berbuat semaunya di Madinah. Dikatakan masyarul kiram, ada kepala suku dari Bani Nadir, ya, kepala suku dari Bani Nadir, yang namanya tiada lain adalah Huyai bin Akhtab. Yang namanya Huyai bin Akhtab. Orang ini adalah orang yang sangat jahat, yang mana orang ini memprovokasi dari Yahudi lain, yaitu dari Bani Quraidah, ya, dari Bani Quraidah, untuk nantinya berangkat ke Mekah dalam rangka membangkitkan peperangan atau kekuatan orang Mekah, sehingga orang Mekah menyiapkan diri
kemudian membentuk koalisi yang tidak kecil, sehingga suku-suku yang lain itu pun diajak turut bergabung, termasuk diantaranya nanti ada jumlah yang kurang lebih 6.000 orang selain penduduk Mekah. Jadi 6.000 orang ini disiapkan. Ini juga tidak main-main. Awalnya tidak mau, pada akhirnya terbujuk rayu pun mau. Sehingga dikatakan mau karena memang di depan itu arahnya sangat jelas dan kemenangan itu di depan mata. Tapi tidak terpikirkan oleh mereka rencana apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah beserta umat Islam yang ada di Madinah. Ketika orang Mekah menyiapkan pasukan, sekalian, maka tidak main-main. Nabi SAW lewat mata-matanya beliau mempersiapkan diri dengan mengadakan rapat darurat, sehingga masing-masing itu diminta pendapat. Sehingga di antara sahabat yang dekat dengan Nabi itu namanya adalah Salman, nisbat kepada daerah Persia yang berasal dari sana. Lah Salman ini Al-Farisi. Salman ini adalah Al-Farisi yang berasal dari Persia. Salman radhiyallahu an ketika datang ke Madinah tidak membawa apa-apa. Demikian pula tidak disebutkan ayah dan ibunya, walaupun dulunya adalah tokoh besar dari kalangan Majusi di sana. Menyampaikan, ya Rasulullah, kalau demikian halnya dulu kami di Persia, ketika kami tidak berperang karena melihat jumlah dan kekuatan yang ditaksir itu tidak bisa menyaingi musuh, maka kami bertahan tapi juga tidak bunuh diri. Artinya pertahanan kami betul-betul matang dengan kekuatan yang terbatas tapi bisa maksimal. Sehingga inisiatifnya digali parit di arah utara, agar kalau memang diserang dari utara itu kesulitan bagi yang menyerang, bahkan mereka pun akan pergi tunggang langgang karena menyesal. Akhirnya betul Rasulullah saat itu juga membentuk kerja bakti, sehingga para sahabatnya diperintah untuk menggali parit di setiap 10 orang 40 hasta atau sekitar 20 meter persegi dengan alat yang sederhana sekalian, dengan tenaga yang apa adanya. Kenapa dikatakan demikian? Kondisi saat itu disebut ayyamun maja'ah, yaitu tahun yang sulit karena Madinah mengalami paceklik, bahan pangan dan yang lainnya itu sungguh sangat terbatas. Kita baca kisah bagaimana pacekliknya saat itu, sehingga kondisinya ini para sahabat bahkan Rasulullah sendiri itu sangat memprihatinkan. Disebutkan ketika menggali parit, sebagaimana dikatakan dalam hadis Imam Bukhari, kaum muslimin mengerjakan penggalian parit dengan semangat dan etos kerja yang sangat tinggi. Sementara Rasulullah selalu memberikan motivasi sambil menyenandungkan beberapa bait syair yang sifatnya adalah motivasi. Bahkan beliau terjun langsung untuk membantu pekerjaan tersebut. Sehingga Imam Bukhari menyebutkan, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an menyampaikan, kami bersama Rasulullah di parit, sementara para sahabat menggali, kami memindahkan tanah galian dengan meletakkan di atas pundak kami, maka Rasulullah menyampaikan bait puisi. Di antara baitnya adalah bait yang berasal dari sahabat ini, sahabat itu dan yang lain untuk menguatkan semangat dan perjuangan umat Islam. Dilanjutkan oleh Anas bin Malik, masih disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Rasulullah pergi menuju parit. Beliau dapati kaum muhajirin dan ansor sedang menggali parit di pagi yang sangat dingin. Jadi di pagi buta yang sangat dingin, maka para sahabat muhajirin dan ansor itu sudah menggali sekalian. Sehingga belum waktunya itu sudah duluan. Ya. Kalau orang Arab menyebut bukro, bukan hanya on time tapi lebih dulu. Dan Madinah itu kalau sangat dingin sekali. Apalagi kalau pagi turun hujan, mataharinya belum muncul, itu dinginnya luar biasa. Kita lihat sahabat muhajirin dan ansor, mereka sudah berpartisipasi. Selanjutnya, karena mereka tidak memiliki hamba sahaya
yang bisa mengerjakan pekerjaan itu, sehingga tidak punya budak. Ketika tidak punya budak, mereka terjun langsung untuk bekerja bakti. Ketika Rasulullah menyaksikan keadaan mereka karena keletihan dan kelaparan, Rasulullah pun menyenandungkan bait syair yang dulu pernah disampaikan oleh sahabatnya. Kemudian disampaikan pula dari Barok bin Azib, beliau menyampaikan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari pula. Jadi kisah ini banyak dalam hadisnya Sahih Bukhari. Kata Barok, aku melihat Rasulullah memindahkan tanah galian parit sehingga perut beliau penuh dengan bulu terkena debu. Jadi Rasulullah itu perutnya ada bulunya terkena dengan debu. Aku mendengar beliau menyenandungkan bait syair yang dibawakan oleh Abdullah bin Rawahah sambil memindahkan tanah tersebut. Sehingga orang Arab dulu itu bersyair biasa. Bahkan ulama pun kalau ceramah demikian. Ayat Al-Quran itu nomor 1, hadis Nabi juga berikutnya, syair sebagai bumbu pelengkap sekaligus penguat bahasa. Sehingga dari syair itu terkadang dijadikan dalil sekalian. Sesuatu yang sulit ditemukan bisa menjadi kaidah karena adanya syair. Saya berikan contoh bagi yang mondok. Bagi yang mondok dulu pernah belajar alfiyahnya Imam Ibnu Malik dalam ilmu nahwu. Ada yang demikian? Halo sekalian, ngantuk namboten nih? Jujur. Kita berangkat bolanya belum selesai. Ya. Ngantuk namboten? Ngantuk kata bapak mewakili yang banyak, diimami yang satu. Tapi jangan teman-teman jamaah semalam suntuk ndak turu belas estafet misalkan ya. Ya lihat terakhir begitu. Habis itu sudah ndak usah lihat lagi. Toh kalau menang nggak dapat apa-apa ya. Qatar yang sugih, kita ini nggak cipratan apa-apa ya. Biarkan mereka ya direwangi anu. Saudi menang, kemudian seneng bela anu, kalah akhirnya getun ya, nggak bisa move on ya. Biarkan, ini olahraga. Hubungkan sop rapot biasa menang ya, bakal kalah sope bengkang ya. Dikatakan syair itu sebagai bumbu pelengkap, bahkan terkadang adalah sebagai dalil. Contoh kalimat man ya, atau kata man dalam bahasa Arab itu kan artinya sapa wonge kalau menurut kita ya, sapa wonge itu diterjemahkan lil akil. Biasanya kalau ada man, nanti konsekuensinya adalah orang atau siapa. Jadi isimnya yang berakal. Termasuk malaikat, termasuk nabi, termasuk jin, bahkan termasuk manusia itu sendiri. Namun juga bagian tidak berakal. Bagian tidak berakal. Di antara dalilnya apa? Syair. Ya. Ada di alfiyahnya Imam Ibnu Malik. Disampaikan ada 2 bait syair yang terdiri dari 4 satrul bait. Jadi bait itu begini, kemudian begini. Kalau yang separuhnya itu disebut satrul bait. Disampaikan ada kisah orang di zaman dulu yang sebagaimana kita muda dulu ya. Jadi orang ini berkata, mungkin banyak yang senang ya, tapi jangan diamalkan lagi. Kata yang bersangkutan, bakaitu ala sir bil qata itmaror nabi. Aku menangis ketika ada kawanan burung lewat atau melintas di hadapanku. Nangisnya tidak merok-merok tambah melayu terbang ya. Jadi nangisnya biasa merebes begitu. Fakultu wa mithli bil bukai jadiru. Maka dalam hati kemudian kulontarkan, siapa yang kira-kira memiliki perasaan yang sama denganku ya. Karena muda ini akhir pekan pengen dolan kepada yang disayang tapi tidak punya apa-apa, tidak bisa ke sana. Sehingga ketika ada kawanan burung begitu. Apa yang dikatakan? Asir bal koto hal man yu'iru janahahu. Jadi koto itu kumpulan burung kecil. Wahai burung yang sedang terbang, siapa di antara kalian yang mau meminjamkan sehelai sayapnya untukku? Jadi burung itu dipanggil man, bukan mah. Harusnya ghairul akil tapi digunakan lil akil. Tapi ini tidak ada yang mengingkari, sehingga ini menjadi kaidah dalam bahasa. La'ali ilaman kot hawitu atiru, agar saya bisa pergi terbang kepada si dia. Ini diantara syair. Tapi syair di zaman Rasulullah itu kepahlawannya sangat luar biasa, kejujurannya juga luar biasa, kedermawanannya luar biasa, dan banyak hal positif yang itu harus diambil, bukan sekedar syair-syair anak muda.
Selanjutnya masyarul kiram, ketika umat Islam mengerjakan parit dengan semangat di kondisi yang paceklik luar biasa, Anas bin Malik berkata lagi, ketika para sahabat yang menggali parit mendapat kiriman segenggam gandum, kemudian dimasak dengan minyak yang sudah kadaluarsa, karena memang tidak ada lagi, bukan ini dibuat-buat, tidak, lalu dihidangkan untuk semua pekerja yang sedang kelaparan, sementara makanan itu sendiri tidak enak rasanya, tidak pula sedap baunya. Rasanya tidak enak, baunya tidak sedap. Mungkin sekarang sudah bukan makanan tapi disisihkan, bahkan diberikan kepada binatang. Tapi saat itu dimakan, tidak ada apa-apa lagi. Ya, bayangkan jemaah. Seperti itu kondisinya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Talhah berkata, Abu Talhah sahabat Rasulullah, beliau radhiyallahu an berkata, kami mengadukan kepada Rasulullah tentang kelaparan yang kami rasakan. Lalu kami perlihatkan perut yang kami ganjal dengan satu batu. Jadi saking luwenya perut ini diganjal dengan batu. Tapi kita apa kalau lapar? Ganjal luar apa dalam? Bapak Ibu, kita kalau lapar ganjalnya luar apa dalam? Nggih, lewat mulut ganjal. Kurang tambah, cek belakang. Ini Rasulullah, ini sahabat diganjal dari luar. Maka Rasulullah ternyata memperlihatkan perutnya yang diganjal dengan dua batu. Kami ganjal satu, ya Rasulullah, ini awak luwe. Maka Rasulullah buka, lihatkan perutnya, ganjalnya lebih banyak, dua. Berarti lebih lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan itu banyak sekali tanda-tanda tentang nubuahnya Rasulullah. Termasuk diantaranya beliau mampu menggandakan makan. Yang ulama mengatakan diantara mukjizat Nabi taksiru ta'am, menggandakan makan. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Rasulullah. Mungkin ada karomah, tapi susah untuk terjadilah lagi. Mungkin ada orang yang mengalami, tapi untuk mengulanginya itu tidak gampang. Kalau menggandakan yang lain pintar, nggih napa nggih? Bapak Ibu, menggandakan yang lain pintar. Dikatakan Jabir bin Abdillah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nanti lengkapnya saya sampaikan. Ketika melihat Rasulullah kelaparan yang luar biasa, maka beliau menyembelih kambing, sementara istrinya menggiling satu sok gandum, atau kurang lebih satu sok itu 4 mud, sekitar 2,5 kilogram. Setelah itu dimasak, kemudian Nabi diundang makan, ternyata mengejak seluruh sahabat, tapi makanan itu tidak habis-habis. Ya, ini diantara mukjizatnya Rasul. Dikisahkan lagi, masih sebagaimana diriwayatkan, sekarang disampaikan dalam sirah nabawiyahnya Imam Ibnu Hisham. Rasulullah pernah disebutkan, ada kisah di saat itu. Saudara perempuan dari Nu'man bin Bashir membawa sekeranjang kurma ke parit untuk dimakan oleh ayah dan pamannya. Namun ketika melewati Rasulullah, Rasulullah meminta satu genggam taruh di atas batu. Semuanya ngambil, tidak habis-habis dan tercukupi seluruhnya. Dari kurma yang ada di atas batu tadi diambil dari saudaranya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha. Ini kalau bukan mukjizat apalagi. Dikisahkan lagi sekalian, disampaikan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu kembali, masih dalam riwayatnya Imam Bukhari. Ketika sedang menggali parit, maka sahabat itu menemukan tanah yang keras. Setelah itu mengadukan kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan, saya akan turun tangan. Oleh Rasulullah dipukul dengan batu sehingga tanah yang keras atau semacam padas tadi yang hampir membatu itu berubah menjadi lembek untuk gampang dihancurkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau bukan mukjizat apalagi. Kemudian disampaikan lagi dari Barok bin Azib, dikutip oleh Imam Nasai, demikian pula oleh Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Ketika perang Khandaq kami menemukan batu yang keras yang tidak bisa dipecahkan dengan cangkul di salah satu parit.
Zaman dulu itu sangat terbatas sekali, cangkul, gancu, dan yang lain. Kalau sekarang tidak tanggung-tanggung, kalau tidak bisa dikeruk ada di dinamit dan seterusnya. Zaman dulu itu tidak ada. Ketika batu yang besar tersebut tidak bisa dihancurkan, kami mengadukan kepada Rasulullah, beliau datang sambil membawa alatnya. Setelah itu apa yang terjadi? Maka Rasulullah membaca bismillah, kemudian dipukul sekali pukulan, lalu mengucap Allahu Akbar. Setelah itu berucap, telah diberikan kepadaku kunci-kunci kerajaan Syam. Demi Allah, saat ini aku benar-benar melihat istananya yang penuh dengan gemerlap. Kemudian dipukul lagi berikutnya. Setelah itu terpecah sisi yang lain. Beliau bersabda lagi Allahu Akbar. Telah diberikan kepadaku negeri Persia. Demi Allah, aku benar melihat isi kerajaannya yang penuh dengan gemerlapnya sekarang ini. Setelah itu dipukul ketiga kalinya, beliau berucap Allahu Akbar, maka pecahlah bagian yang tersisa. Setelah itu Nabi berucap lagi Allahu Akbar, aku benar-benar diberikan kunci-kunci kerajaan Yaman. Demi Allah, aku benar-benar melihat pintu-pintu Son'a dari tempatku ini. Ini diantara yang diucap oleh Nabi, Bismillah Allahu Akbar. Sehingga tidak ada doanya khusus, hanya motivasi kalau negeri-negeri itu bakal masuk ke dalam agama Islam. Ada kisah yang lain sekalian. Disebutkan oleh Jabir bin Abdillah secara lengkap dan disampaikan oleh Imam Nawawi dalam bab khusus, bab yang ke-56 dalam kitabnya Kitabul Ma'murat, dalam kitab yang luar biasa, kitab Riyadhus Shalihin. Jabir ini kan notabene-nya beliau adalah sahabat yang masih sangat muda di perang Uhud. Beliau tidak bisa ikut perang karena usianya belum cukup, namun setelah perang diizinkan untuk membantu mengevakuasi pasukan. Ketika 2 tahun berikutnya kondisinya sudah berumah tangga, sepeninggal orang tuanya, dan yang dipilihnya adalah janda. Sehingga ditanya oleh Nabi, kok tidak menikahi gadis ya Rasulullah agar bisa mengomando adik saya atau bisa mengayomi adik saya. Ini sudut pandang pengorbanan yang luar biasa. Tapi jodoh itu adalah selera. Mau pilih yang mana silahkan. Ya. Dikatakan dalam banyak sekali riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Kita bacakan yang riwayat Imam Bukhari. Kata Jabir, Inna kunna yaumal khandaq nahfaru. Sebagaimana dalam kisah ini ketika perang Khandaq seluruhnya itu menggali. Jadi kurang lebih ribuan orang itu menggali. Fa'aradat kutyatun syadidah, maka semacam batu atau tanah yang sangat keras seperti padas itu menghalangi galian. Jadi di dalam galian tidak bisa digali lagi karena ada benda itu. Faja'u ila Nabi SAW, para sahabat kemudian mendatangi Rasul, faqalu berkata, hadhi kutyatun aradat fil khandaq. Ya Rasulullah, ada sesuatu di sana sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Faqala, kata Rasulullah, ana nazil, inilah pemimpin, aku yang akan turun tangan. Jadi pemimpin itu di depan, pemimpin itu yang menyelesaikan, bukan sekedar pemimpin yang ngongkon. Karena pemimpin itu tidak punya uang dan yang lain, siap untuk menderita bukan berbahagia di atas penderitaan. Sehingga bukan hanya ngongkon tapi juga mengerjakan. Bahkan ketua takmir, kalau nggak ada muadzin ya adzan, kalau nggak ada yang imami ya imam begitu ya. Mriki sinten ketua takmirnya? Hadir napa mboten? Absen ya. Ganti kalau nggak hadir ya. Selanjutnya summa qama, Rasulullah beranjak, wa batnuhu maksubun bihajarin, sementara perutnya kalau dilihat itu terganjal dengan beberapa batu. Sebagaimana kita tahu hajar itu batu yang segenggaman. Perutnya Nabi diganjal dengan batu, bukan karena apa-apa, kelihatan suspek ini tidak. Tapi memang karena ayamun majaah, paceklik yang luar biasa dasarnya, lapar sekali. Dan kita ganjal dari dalam, tidak ada dari luar. Masuk, tambah lagi. Rasul sahabat saat itu ganjalnya dari luar, subhanallah. Karena memang tidak ada yang dimakan. Ya.
Jangankan perang, kita pengajian saja ada makanan. Kalau nggak percaya silahkan. Jangan pura-pura wudu, ya. Delok lawe pura-pura itu, pura-pura wudu, ya pura-pura watuk. Ya. Sesekali jumlahnya itu dipangkas sama ya. Biar nanti nggak dapat begitu. Kan ada polemik sekarang kalau Jumatan. Kalau Jumatan itu ya biar tidak mudorot, nanti masih bisa zikir, berdoa, enaknya bingkisan atau nasi atau mungkin apa itu dibagi kapan? Ada yang dibagi terakhir tapi makber ribut bagi depan. Nanti ya bisa jadi datang duluan akhirnya pergi ke masjid yang lain dapat double ya. Orang itu kan macam-macam ya. Sehingga kapan baginya Allahu a'lam, ya kebijakan setempat. Yang berangkat duluan dapat 1 bungkus atau bahkan lebih. Berangkat duluan. Habis itu nyelindut pura-pura apa begitu cari masjid lain, dapat lagi dan seterusnya. Namanya orang. Selanjutnya, walabithna salasata ayamin lanadzuqu dzawaqon. Kata Jabir radhiyallahu an, karena kami selama 3 malam itu tidak kemasukan apa-apa. Lanadzuqu dzawaqon. Dan kita belum pernah mengalami tidak kelebon apa-apa 3 malam jemaah sekalian. Subhanallah. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal, maka Rasulullah mengambil alatnya untuk memukul. Fa daraba, beliau mulai memukul. Fa ada kathiban aihal au aiham, maka mulailah benda itu hancur sehingga mudah karena lunak tadi untuk digarap. Faqultu, ketika melihat perutnya Nabi itu diganjal dari luar, Jabir tidak enak. Akhirnya izin. Maka etikanya seorang bawahan atau yang punya pertanggungjawaban itu ngabari yang di atas. Jangan kemudian pergi semaunya, tidak masuk semaunya atau pulang-pulang semaunya, ini tidak baik. Bahkan istri pun izin, suami. Bahkan suami pun juga ngabari istrinya. Dan bahkan pada orang tua kita pun izin agar dapat doa dan ridhonya. Tapi jangan merepotkan ya Mas. Ini saya wanti-wanti. Mak aku arep pindah rumah, pindah kontrak, yo le, yo enggak utang duit atau nyilih sangune. Maksudnya berikan doa dan seterusnya. Jangan merepotkan, kecuali sangat terpaksa. Selanjutnya, kata Jabir, ya Rasulullah, idzan li ilal bait. Wahai Rasulullah, izinkan saya sesaat saja untuk pulang ke rumah. Mohon izin ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengizinkan. Fakultu limrati, saya katakan pada istri saya. Kita ingat istrinya Jabir itu janda. Jabirnya dulu adalah pemuda. Sehingga dari pengalaman hidup itu beda. Walaupun taatnya istri pada suami beda umur itu tetap taat. Tapi pengalaman itu beda. Inilah kelebihan janda misalnya. Allahumma arhamhunna, mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Allah menyayangi mereka. Sehingga mereka itu layak dibantu. Ya. Janda itu kasihan, perjuangannya luar biasa. Banyak di antara orang tua para ulama kita itu adalah janda. Bahkan Rasulullah itu umiknya adalah janda. Rasulullah belum lahir, umiknya menjanda. Rasulullah umur berapa? 6 tahun, umiknya tidak ada. Kurang apa coba Nabi ini? Ujian hidup itu seakan-akan menjadi sahabat beliau. Kemudian Allah jadikan manusia terbaik sepanjang masa. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika berkata kepada istrinya, bertanya, "Ra'aitu bin Nabi syai'an ma fi dzalika sabrun wa indaki syai'." Istriku, saya lihat Nabi yang orang lain pasti tidak kuat. Nelongso sekali, perutnya diganjal dengan batu dari luar tadi karena lapar. Apakah engkau masih punya sesuatu? Maka disebutkan dalam hadis ini, istrinya menjawab, "Indi syair wa anak." Punya tepung dan punya anak kambing semata wayang. Lah syair itu dalam tradisinya orang Arab adalah tepung gandum yang halus. Dan tepung ini ada 3 sekali. Orang Arab itu menyebut kurang lebih 3. Yang pertama ada syair ini yang high class, tepung yang luar biasa. Tapi Nabi jarang daharan seperti itu. Yang kedua adalah sawik. Sawik itu tepung yang di bawahnya syair kualitasnya. Kemudian yang ketiga sarid. Sarid itu ibaratnya makanan tersortir yang diberikan kepada budak-budak dan seterusnya ya. Tapi Rasulullah itu juga tidak segan. Ada riwayat yang menyebutkan budak sedang makan sarid,
Karena pemberian tuannya, atau pemberian orang lain. Kemudian Rasulullah diajak daharan. Rasulullah makan. Loh ya Rasulullah, itu adalah sedekah. Ya lek kanggo wonge sedekah lambe aku wis dihadiahne. Ya. Untuk menyenangkan orang Rasulullah itu demikian. Tidak pernah beliau gengsi. Ya. Sehingga gaya makan atau pola konsumsi kita itu tidak akan berpengaruh pada kemuliaan kita, tapi yang ada di sini dan amaliyah kita itu yang akan berpengaruh. Siapapun orangnya kalau dibuat-buat tidak lillahi ta'ala dalam rangka manusia atau yang lainnya, dia tidak akan lama. Ya. Ada orang yang hidupnya Masya Allah setelnya luar biasa, tapi moralnya, tapi perangainya, tapi di hatinya, tapi amal perbuatannya itu naudzubillah min syarri dzalik. Ini tidak sedikit yang demikian. Maka fadzabahtul anaqo, segera saya sembelih anak kambing tadi, wa tohantu syaira, segera saya proses tepung tadi, hatta ja'alna lahma bil burmah, sampai kemudian kami siapkan di semacam belangah, atau burma itu panci. Kalau zaman sekarang itu open, karena dulu tidak ada. Ya, zaman dulu itu tidak ada. Sumaji'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya kembali kepada Rasulullah untuk berpartisipasi menggali parit atau khandak. Wal ajinu qad inkasara, dan posisi makanan hampir mateng, wal burmatu bainal atafi qad kadat tandiju. Maka saya katakan, tuaimun li, wahai Rasulullah, ada sedikit makanan. Kalau ini kembali kepada ilmu gramatika, tuaimun itu adalah ismu tazkir dari to'am. Kalau ada buku besar itu namanya kitab, kalau kecil namanya kuteb. Sehingga kalau to'am itu banyak, kalau tu'em itu sedikit. Lah seperti ini bentuk merendahkan diri, atau bentuk kekhawatiran, atau bentuk fakta yang sebenarnya, agar tidak dianggap banyak sehingga nanti malah mengkhawatirkan, bahkan mengerikan. Sehingga kita pun demikian jemaah. Jangan coba-coba punya sedikit ngaku banyak, barang ditekani tidak ada ya. Jangan seperti itu, gelak nih nanti. Karena zaman mujizat itu sudah tidak ada sekarang. Dan karomah pun nggak semua orang punya. Ya. Ayo tes karomah, ngundang tamu 1000 tapi menyiapkan konsumsi prasmanan 1 saya. Gitu ya. Survei membuktikan nanti ya. Ya mungkin saling sungkan sehingga tidak makan, tapi untuk dibilang cukup atau puas atau ridho itu belum tentu ya. Belum, mulai orang yang sing komplain ya, dan seterusnya ya, karena ngempet ya. Selanjutnya, fakum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulani, maka saya mohon jenengan dan mungkin 1-2 orang sahabat, monggo daharan di rumah saya. Ini kata Jabir. Olah kamhuwa, Nabi bertanya berapa banyak, kata Nabi demikian. Fadzakartu lahu, saya terangkan faktanya. Nabi berkata, katsirun thayyib kullaha la tanzil burmah walal khubza minat tanawur hatta atiyah. Insyaallah makananmu akan banyak dan berkah dan baik. Pesanku, jangan diapa-apakan dulu sebelum aku datang. Kata Nabi demikian. Akhirnya Nabi berkata, mari beranjak yang sedang kerja bakti. Faqamal muhajirin wal ansor, maka orang muhajirin dan ansor dan yang ikut kerja bakti semuanya beranjak menuju rumahnya Jabir. Makan sekedar makanan yang terbatas untuk 1-2 orang tadi. Bayangkan ini jamaah, bingungnya, gupuhnya luar biasa. Apalagi yang masih awal rumah tangga, bakalan jora-jora Jabir ini ya. Tapi kita ingat istrinya itu masih atau sudah pengalaman ya. Istrinya itu sudah pengalaman. Setelah itu, fadakhaltu 'alaiha, saya segera masuk menemui istri saya, kemudian berkata, wai hajja'an nabi wal muhajirun wal ansar wa man mahum. Celaka wahai istriku, Nabi rawuh diikuti oleh orang muhajirin, ansor, dan yang membersamai mereka, yang ikut kerja bakti Khandaq. Maka bagaimana ini? Istrinya tidak gupuh, bisa meredakan suasana. Inilah kelebihannya janda. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Kata istrinya ini radhiyallahu anha, hal sa'alaka, Mas, apakah Nabi pernah bertanya atau ngomong sesuatu? Iya, kata Jabir. Kemudian diterangkan. Maka istrinya semakin tenang, mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya.
Karena mungkin sudah beberapa kali menyaksikan mukjizat. Akhirnya dilakukan apa yang diamalkan oleh Nabi. Kemudian Nabi bersabda, udkhulu wala taghatau. Masuk pelan-pelan, jangan berdesakan. Jadi budaya antri itu budaya yang positif. Budaya giliran itu adalah budaya yang positif. Kemudian Nabi turun tangan, dalam banyak riwayat itu memiliki kemiripan. Setelah selesai hajat untuk berkonsumsi, masih tersisa, masih mencukupi keluarga, masih bisa digunakan untuk bersedekah. Kata Rasulullah, fa'inan nas asobathum maja'ah. Manusia saat ini mengalami paceklik yang luar biasa. Ini kondisi tahun kelima ketika perang Khandaq atau perang Ahzab. Maka dari sini menjadikan kita semakin yakin pertolongan Allah itu akan datang bagi yang dikehendakinya, namun kita butuh perjuangan untuk menggapai pertolongan Allah. Sebagaimana kita kaji bulan yang lalu seputar syafaat yang kita harap di hari kiamat kita dapat. Murojaah, masih ingat? Seingat saya nanti akan saya tanya begitu ya. Kok saya lihat tadi sepeda motornya berkurang, apa wedi nggak teko ngaji begitu ya. Syafaat dengan pengertian bahasa maupun istilah ada di dalam kitab Syarah Lumatul I'tiqad. Demikian pula syafaat dengan syarat yang 3 dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah. Demikian pula syafaatnya Rasulullah itu ada 3, dan yang terakhir bukan hanya Nabi tapi yang lain punya. Dan ada 8 cara disampaikan oleh ulama untuk menggapai syafaat. Ada yang bisa menyebutkan syarat syafaat, Bapak Ibu? Nanti dapat hadiah, minta ke panitia ya. Silahkan syarat syafaat. Kok tiba-tiba ngantuk mendadak ini ya? Nggih, khawatir riak enggak apa-apa. Semuanya bisa kok, saya yakin. Semuanya masih ingat. Saya yakin, percaya kali jenengan ya. Tapi karena jenengan malu sehingga enggak ada yang menjawab. Takut riak itu ya enggak apa-apa ya. Tapi dalam menuntut ilmu enggak ada riak-riaan ya. Jadi syarat yang pertama idnullah li syafi', masih ingat? Jadi yang menjadi perantara syafaat itu harus mengantongi izinnya Allah. Sebagaimana dalilnya ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Masih ingat ya? Yang kedua, syarat berikutnya adalah ridhallah lil masyfu'. Jadi objek yang diberikan syafaat itu nanti mengantongi ridhonya Allah. Ini dalilnya surat Al-Anbiya ayat 28. Kemudian yang terakhir, untuk kalangan orang Islam beriman yang bertauhid, sehingga yang tidak itu tidak dapat. Di dunia saja Nabi Nuh tidak bisa menolong putranya. Nabi Ibrahim ditolak doanya untuk orang tuanya. Bahkan Rasulullah tidak bisa memasukkan pamannya Abu Thalib ke dalam surga. Ini dalilnya surat Al-Mudaththir ayat 48. Dimulai ayat 43. Lam naku minal musallin, lam naku nut'imul miskin, dan seterusnya. Jadi syarat ini mudah-mudahan kita dapati dalam arti kita bisa mengaturkan dan kita juga menjadi objeknya itu yang terutama dengan 8 cara yang sudah kita kenali, mulai dengan bertauhid, berpuasa, mengaji, kemudian membaca doa setelah adzan, setelah itu tinggal di Madinah, kemudian bersolawat, kemudian yang terakhir banyak sholat. Dan termasuk di antara hal di luar adalah dengan disolati oleh banyak orang ketika meninggal dunia, wabil khusus orang-orang yang ahli tauhid. Insya Allah akan menggapai pertolongan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syafaat itu mutlak prerogatif darinya. Kita lanjutkan misalnya. Selanjutnya, ketika galian itu sudah dikerjakan dan prosentasenya sudah luar biasa, maka disebutkan oleh Imam Abu Ishaq atau Ibnu Ishaq, dikutip oleh Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya, kisah-kisah sebagaimana yang barusan kita dengarkan. Kemudian kejadiannya di Madinah itu ketika dikelilingi oleh bukit, gunung, dan yang lainnya, arah dari timur, selatan maupun barat itu tidak memungkinkan. Jadi serangan itu hanya berasal dari utara.
tapi utara sudah dibuat parit atau kondak. Disebutkan pasukan besar yang jumlahnya 4.000 orang dari Mekah sudah siap untuk berperang. Ditambah 6.000 pasukan yang berasal dari suku Ghatafan, yang ini berasal dari wilayah timur, yaitu penduduk Najd, yang kemudian menghalau ke arah barat, sedikit bergeser ke utara untuk membumi hanguskan Madinah. Ketika melihat pasukan yang kurang lebih 10.000 itu, orang beriman tambah yakin, orang kafir pun kelihatan, dan orang munafik pun akan muncul ke permukaan misalnya. Jadi perang ini termasuk di antara ujian, sehingga dengan ujian itu akan terlihat mana yang tulus, mana yang abal-abal. Kata orang beriman dikisahkan oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 22. Jenengan bersani surat yang ke-33 ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ayat 22 surah Al-Ahzab. Saya mohon diartikan. Ayat 22. Silakan. Artinya, tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Kata Allah, wa mazadahum, orang beriman itu tidak bertambah illa kecuali iman wa taslima. Iman dan Islamnya itu semakin mantap. Apa yang dilihat? Walamah, ketika ra'a melihat al-mu'minun, orang-orang beriman, al-ahzab, pasukan yang jumlahnya 10.000 itu tadi. Kalau mereka berucap, hadza, inilah ma wa'adana Allah, yang dijanjikan oleh Allah wa rasuluh, demikian pula oleh rasulnya, wa sadaqallah, dan ma benar Allah, wa rasuluh, benar pula rasulnya. Jadi orang beriman itu yakin dan mantap, kejadiannya itu sedemikian. Adapun orang munafik sekalian, Allah sebutkan di ayat sebelumnya, ayat yang ke-12 di surat yang sama, surat Al-Ahzab. Ini kondisi orang munafik. Apa kata Allah? Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Monggo disambung artinya. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Nggih. Kata mereka orang-orang munafik, ma wa'adana Allah, tidaklah Allah menjanjikan kepada kita, wa rasuluh, demikian pula rasulnya, illa kecuali ghurura, tipu daya, apus-apus dan yang lainnya, sehingga tujuannya hendak membinasakan kita katanya. Yaitu wa idyaqulul munafikun, ketika orang-orang munafik berucap, walladzina fi qulubihim marad, demikian pula orang-orang yang hatinya ada penyakit. Ketika kondisi sedemikian gentingnya sekalian, maka Rasulullah SAW membawa 3.000 pasukan untuk pergi ke gunung yang disebut dengan Sila. Ini dijadikan sebagai benteng pertahanan yang mana parit itu berada di hadapan mereka, sedangkan musuh di hadapannya lagi. Adapun kaum wanita dan anak-anak itu mereka diungsikan ke satu tempat, yaitu sebuah benteng, yang benteng ini merupakan benteng yang kuat, yang milik salah seorang sahabat, yang Madinah dikuasakan sementara oleh Nabi kepada Abdullah ibnu Umi Maktum. Abdullah
Ibnu Ummi Maktum. Muadzinnya Rasulullah yang orangnya buta, tapi keutamanya sungguh banyak, luar biasa. Jadi dikatakan ketika Rasulullah membawa pasukan 3.000 kemudian siang malam silih berganti, tidak ada kontak fisik kecuali hanya sekedar panah-panahan. Jadi orang kafir Quraisy bersama seluruh bala tentaranya yang hampir 10.000 itu di luar dugaan mendapati kenyataan yang demikian. Mau mencolot tidak bisa, mau turun juga tidak memungkinkan, mau menyerang bunuh diri anjlok. Ya, mau menyerang bunuh diri anjlok. Sehingga apa yang terjadi? Panah-panahan. Tapi mereka juga tidak kehabisan cara menaburi parit dengan lemah sedikit atau tanah sedikit sehingga kuda itu bisa masuk. Ya. Ketika kuda itu masuk, tapi tidak seluruhnya, umat Islam sudah siap. Di sana ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Di antara yang masuk itu ada Ikrimah bin Abi Jahal yang kelak ini masuk Islam. Ada pula Dirar bin Khattab, dan yang terdepan yang disebut kesatria Quraisy adalah Amr bin Abdiwud. Ini orang luar biasa, gampang membunuh orang, menantang duel. Ketika menantang duel, Ali bin Abi Thalib melayaninya, oleh Ali disikat kemudian mati, yang membuat ciut nyali orang yang berkuda sehingga mereka kembali terbirit-birit, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal. Termasuk diantaranya adalah Dirar bin Al-Khattab. Ya, ceritanya seperti itu. Dikisahkan oleh sekalian, ketika terjadi saling lempar panah, maka disebutkan Sa'ad bin Mu'adz sahabat Nabi yang luar biasa keutamaannya, termasuk orang terhebat yang ada di Madinah. Beliau salah satu lengannya itu terkena panah. Sakitnya ini luar biasa. Ya, kemarin saya itu habis Jumatan, ujung tengah jari kaki kanan itu kena jagrake sepeda. Bayuh sakitnya. Ya, subhanallah. Ketika saya pulang itu kram lagi kaki saya, sehingga saya selonjorkan di sepeda. Alhamdulillah sepeda saya ini matic sehingga rodok penak. Coba sepeda lanang itu agak sulit. Nggak bayangkan ini kepanah salah satu lengannya. Ketika terkena panah, saat ini kemudian dievakuasi. Ketika itu beliau radhiyallahu an mengatakan, sembari berdoa, ya, yang memanah namanya Hibban bin Abi Irbad. Ketika berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahwa tidak ada yang paling kucintai melainkan memerangi kaum yang mendustakan Rasul-Mu dan mengusirnya dari kampung halamannya. Ya Allah, aku kira Engkau telah menghentikan perang antara kami dengan mereka. Namun jika perang ini masih berlangsung, maka panjangkanlah umurku sehingga aku akan berkesempatan berperang melawan mereka. Tapi jika Engkau telah menghentikan perang ini, maka matikanlah aku dalam perang ini. Dikutip oleh Imam Bukhari. Kemudian dia berkata di akhir doanya, jangan matikan aku sehingga aku merasa senang bisa memerangi Bani Quraidah. Karena nanti Bani Quraidah itu adalah orang yang berkhianat dari kedaulatan Madinah atau piagam Madinah yang dibentuk oleh Nabi atau Sulhul Madinah, sehingga hukumnya sebagaimana Allah singgung di surat Al-Hasyr surat ke-59 atau surat kedua juz 28, Nabi meminta hukum kepada Sa'ad bin Mu'adz sehingga seluruh mereka itu adalah dieksekusi, sehingga tidak ada lagi di Madinah Yahudi Bani Quraidah. Ceritanya itu seperti itu. Jadi Sa'ad bin Mu'adz dulu pernah saya sampaikan, di antara keutamanya luar biasa. Banyak sekali riwayat terkait dengan beliau. Yang masuk Islamnya juga sangat luar biasa. Beliau adalah pemimpin dari Bani Abdil Ashhal, yang masih kerabat dari As'ad bin Zurarah, yang menjamin Mus'ab bin Umar al-Abdari untuk berdakwah di Madinah. Sehingga saat ini kebawa emosi daripada demikian kepada As'ad bin Zurarah menyuruh Usaid bin Khudair untuk mendakwai, ternyata malah masuk Islam. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz akhirnya masuk Islam, sehingga seluruh kaumnya itu masuk Islam. Ya, ceritanya seperti itu. Ketika meninggal dunia, beliau dilayat oleh 70.000 malaikat sampai arsy Allah itu bergoncang.
Sampai kemudian ada hadis tentang himpitan alam kubur. Jadi himpitan alam kubur itu akan mengenai siapapun. Sekiranya ada orang-orang yang tidak kena, saat lebih layak, tapi saat kena. Namun setelah itu dilapangkan oleh Allah untuk orang baik demikian. Bagi yang tidak, maka tulang belulangnya akan terhimpit sampai remuk redam ajur, tidak karu-karuan. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, demikian pula dalam musnadnya Imam Ahmad. Rahimahullahul jami' wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Selanjutnya ketika beberapa waktu perang ini akhirnya tidak kesampaian, maka orang kafir Quraisy pulang, ya. Mereka membubarkan diri, demikian pula dengan sekutu-sekutunya termasuk dari Bani Ghatafan yang jumlahnya hampir 6.000-an tadi, sehingga seakan-akan mereka itu tidak menemukan hasil yang diinginkan. Kemudian berangkat dari perang ini sekalian, nanti akhirnya Rasulullah satu saat bukan kita lagi yang diserang, tapi kita yang akan menyerang. Sehingga nanti puncaknya akan ada Fathu Mekah yang terjadi kurang lebih 2,5 tahun berikutnya, yaitu di tahun 8 Hijriyah, setelah hijrahnya Nabi SAW. Yang ini pun tidak terjadi perang karena melihat kondisi yang begitu mencekam, sehingga orang-orang banyak yang akhirnya masuk ke dalam Islam. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi akan kita baca kisahnya. Mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Masyiral kiram rahimakumullah. Sudah suruk napa dereng? Kok masih petengan di depan? Oh nggih. Ada kanopi ya. Ya Allah. Ini tembok itu kanopi, tidak kelihatan ya. Sehingga repot. Tapi ada jam ini yang masih membuktikan. Jadi alhamdulillah ya, masjid kita ini atau langgar kita ini representatif, ada jam, ada yang lain. Karena jam itu dibutuhkan oleh ustadz agar tahu waktu, oleh jamaah untuk ngedemati ya. Ya bukan saya menyinggung, tidak, karena majelis itu dengan hiruk pikuknya berat ya. Majelis mau tapi ya terbatas. Ini ngaji sakmari ini atau ngaji sampai di sini? Ya, saya tanya. Ngaji terus sarapan pagi Ustaz mungkin zamannya boleh. Sehingga bagi pengurus masjid atau pemangku masjid demikian, di sini ada jam, di sana pun ada. Agar jamaah ini tidak resah tapi yang khusyuk ya. Jangan delok-delok nemen, nanti ada ustadz yang agak ya bisa ditegur. Bagi ustadz kalau Jumatan yang melihat jam jangan sampai di sana mati. Kalau tidak khutbah itu bisa bablas. Orang kalau sudah berdalil itu lupa kecuali dalilnya jemaah. Sehingga kadang lupa waktu ya. Dalil tok yang diingat bisa bablas ya. Jangan sampai kemudian tak miring kong kali kong, kono tak lambat nih cek khutbah suwi apa cara masuk kini tak cepet nih cek jamaah enggak resah ya, bisa tambah sawi ndak ruar-ruar nanti ya, bukan itu yang dimaksud. Sehingga saling melengkapi agar agama ini tidak membosankan. Karena di masjid atau di langgar itu jamaah itu harus disenangkan. Tetap kontennya itu dakwah Islamiyah tauhid tapi disenangkan. Artinya apa? Disenangkan itu jangan malah di rumah itu karena sudah bingung ya, bayar tagihan listrik, tagihan air macam-macam ya. Tambah di sini tidak ruar-ruar ya. Sehingga mereka itu harus disenangkan. Terima kasih atas atensi panjenengan. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita sambung lagi. Kurangnya mohon untuk dimaafkan, benarnya mari kita amalkan, kita ambil pelajarannya. Kita bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kita usaikan dengan baca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.